dari kelompok 4 kelas 02 telah menganalisis beberapa masalah perikanan Indonesia. Kami mengangkat salah satu masalah tentang penerapan vessel monitoring system untuk mengatasi ketidakpastian hasil tangkapan ikan pada nelayan di sektor perikanan tangkap. Tim kelompok 4 ada saya sendiri, Darinda Abdillah, Patri Ayu Rahayuni, Sela Amidah Fatmawati, Nabaul Bazanila Salsabila, dan Rafiq Zulfahmi. Yang pertama yaitu ada deskripsi masalah, di mana masalah utama nelayan Indonesia adalah ketidakpastian hasil tangkapan ikan akibat kurangnya data dan informasi tentang kondisi laut dan migrasi ikan. Tanpa informasi yang akurat, nelayan kesulitan menentukan lokasi penangkapan. Selain itu, kurangnya data real time memicu praktik penangkapan ikan yang tidak dilanjutkan merusak ekosistem laut dan menghambat kelanjutan sektor perikanan dan penanganan penangkapan. Selanjutnya ada kalimat problem, yaitu saya percaya bahwa ketidakpastian dalam jumlah hasil tangkapan ikan disebabkan oleh kurangnya data yang akurat mengenai kondisi laut dan pola migrasi ikan ketika nelayan harus mengandalkan informasi yang tidak tepat dalam menentukan lokasi tangkapan. Selanjutnya ada stakeholder, yaitu nelayan, pemerintah berupa KKP, pengelola sumber daya alam laut berupa Badan Riset dan Pengembangan Perikanan, industri perikanan, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada solusi saat ini, yaitu mengatasi ketidakpastian hasil tangkapan ikan. Solusi yang dapat diterapkan adalah teknologi pemantauan laut seperti Vessel Monitoring System atau VMS dan satelit. Teknologi ini memberikan informasi real-time tentang kondisi laut, pola migrasi ikan, dan lokasi tangkapan potensial, sehingga nelayan dapat merencanakan tangkapan dengan lebih efisien dan menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya, rekomendasi solusi. Salah satu solusi teknologi yang dapat mengatasi ketidakpastian hasil tangkapan ikan yang dihadapi nelayan di Indonesia adalah penerapan Vessel Monitoring System atau VMS yang dipasang dalam kapal dan pemantauan berbasis satelit. Selain itu, menggunakan metode Global Fishing Watch yang dapat melacak dan mengawasi kapal aktivitas penangkapan ikan, mencegah overfishing secara real time. Selanjutnya ada flowchart. Deskripsi alur dari flowchart. Pemasangan vessel monitoring system kapal-kapal nelayan yang akan berlayar dan merekam titik koordinat penangkapan. Selama pelayaran penangkapan ikan, sensor tersebut akan secara otomatis mengirim data ke sistem di pelabuhan. Pihak pelabuhan hanya melakukan pemantauan melalui data yang dikirim dan kemudian melakukan verifikasi dan analisis lokasi penangkapan. Sistem juga melakukan pelaporan dan mencatat hasil tangkapan di pelabuhan. Ketika kapal nelayan sudah berlabuh, pihak pelabuhan akan melakukan pencocokan data dan mulai menganalisis keputusan berdasarkan hasil tangkapan nelayan. Setelah melakukan pencocokan data, pihak pelabuhan membuat dokumen yang berisi menentukan daerah penangkapan ikan atau DPI. Jika nelayan sudah menerima dokumen daerah penangkapan ikan, kemudian melakukan pencetakan dokumen. Pihak yang terkait atau aktor dari flowchart ini ada nelayan dan UPT pelabuhan. Aktivitas yang berkaitan dengan sistem ada dua, aktivitas manual dan aktivitas komputer. Aktivitas manual contohnya laporan, pencatatan, pemantauan, pencocokan data, dan verifikasi. Aktivitas komputer contohnya hasil sensor dan penyimpanan database. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada use case diagram, di mana di sini ada dua pelaku. Pertama, petugas pelabuhan yang melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan juga penentuan DPI. Kemudian ada sistem di sini digunakan oleh nelayan berupa VMS tersebut melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan pelaporan hasil tangkapan, pengiriman data melalui VMS, dan juga pencatatan hasil tangkapan. Selanjutnya yaitu use case skenario dari aktornya petugas pelabuhan. Di sini objektifnya petugas pelabuhan menerima informasi terkait status hasil tangkapan ikan yang dikirimkan melalui sensor, dan petugas pelabuhan kemudian mengeluarkan dokumen tentang daerah penangkapan ikan. Di sini aktornya yaitu petugas pelabuhan. Preconditionnya melakukan login terlebih dahulu dan masukkan password. Untuk main flow-nya, pertama, sistem menerima laporan hasil tangkapan, kemudian petugas pelabuhan meriksa jumlah tangkapan yang melebihi kuota serta yang diizinkan atau berada di zona larangan, dan petugas pelabuhan mengeluarkan dokumen tentang DPI sesuai untuk nelayan. Untuk alternatif flow-nya itu pertama, petugas pelabuhan persiapkan keputusan tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran yang ditemukan. Kemudian sebelum keputusan tindak lanjut itu diupload, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi berbunyi, apakah Anda yakin ingin mengupload keputusan
keputusan tindak lanjut dengan pilihan ya atau tidak. Apabila ya, itu keputusan tindak lanjut itu akan diupload. Apabila tidak, proses upload keputusan akan dibatalkan. Dan kembali ke tampilan sebelumnya. Post condition-nya, petugas pelabuhan akan menampilkan status keputusan mengenai daerah penangkapan ikan. Selanjutnya yaitu use case skenario yang dilakukan oleh aktor DKP atau sistem. Di sini objektifnya mengizinkan petugas pelabuhan untuk menerima data dan memantau status hasil tangkapan melalui sensor. Aktornya yaitu DKP, preconditionnya sama, tetap melakukan login terlebih dahulu dan masukkan password. Untuk main flow-nya, pertama, menerima dan melakukan verifikasi data yang dikirimkan oleh kapal, serta menampilkan sistem pemantauan pada kapal penangkapan. Untuk alternatif flow-nya, jika pencatatan tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan notifikasi data tidak lengkap dan ulangi proses pencatatan. Jika ingin mengedit data setelah melihat preview, itu dapat kembali untuk perbaiki data yang salah. Kemudian sebelum mengupload data, sistem akan dimintai konfirmasi juga dengan pilihan ya atau tidak, dan ya ini data akan dikirimkan dan simpan. Jika tidak, itu akan kembali ke preview untuk mengedit data. Kemudian setelah data berhasil diupload, sistem mengkonfirmasi untuk melanjutkan pengawasan atau penutupan aplikasi. Untuk post condition-nya, setelah proses pengiriman verifikasi data pada VMS selesai, nanti data posisi kapal dan hasil tangkapan yang berhasil dicatat benar di pelabuhan itu dipastikan bahwa informasi yang diterima akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika ditemukan data yang tidak valid atau tidak lengkap, kurang lengkap, itu sistem akan menandai informasi tersebut dengan status perlu klarifikasi dan tidak akan melanjutkan proses lebih jauh sehingga masalah tersebut diselesaikan. Setelah data terverifikasi, laporan pelanggaran atau aktivitas mencurigakan seperti kapal yang masuk zona terlarang akan dicatat dalam sistem untuk tindak lanjut penegakan hukum. Dan semua data yang berhasil diupload di sistem itu akan disimpan dengan aman dan dapat diakses untuk keperluan pelaporan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan fitur. Kebutuhan fitur itu ada dua macam, yaitu ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Dalam kebutuhan fungsional itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada sistem mampu mengumpulkan data yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu sistem mampu memberikan notifikasi kepada pihak berwenang jika kapal melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu sistem mampu mendeteksi kapal yang melakukan penangkapan secara overfishing. Yang keempat, sistem mampu mengupload hasil tangkapan. Yang kelima, sistem mampu menampilkan status satelit. Yang keenam, sistem mampu mengeluarkan surat pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu sistem mampu memastikan data dapat diakses secara transparan untuk pelaporan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Ada 7 macam dalam kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu sistem harus memiliki backup data secara otomatis. Yang kedua, sistem harus memiliki monitoring status sistem secara real time. Yang ketiga yaitu sistem harus memiliki waktu respon cepat saat mengakses data posisi kapal. Yang keempat, sistem harus dapat mendeteksi manipulasi data atau data yang tidak sah. Yang kelima, sistem harus menyediakan fitur atau komponen yang dibutuhkan oleh aktor, yaitu sistem harus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem di laut. Dan yang terakhir yaitu sistem harus aman terhadap aktivitas ilegal. Diagram activity system. Yang pertama dimulai dari petugas pelabuhan login ke vessel monitoring system untuk mengunggah hasil pencatatan hasil tangkapan setiap kapal nelayan dan melihat lokasi kapal. Setelah berhasil login, petugas dapat mengunggah hasil pencatatan tangkapan ikan dari setiap kapal nelayan yang beroperasi serta memantau lokasi kapal secara real time melalui sistem. Petugas pelabuhan kemudian akan menerima data yang dikirimkan oleh kapal penangkapan ikan yang mencakup informasi mengenai jenis ikan, jumlah tangkapan, serta koordinat kapal tersebut. Setelah menerima data tersebut, petugas pelabuhan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa yang diterima sudah sesuai. Jika data dinyatakan valid dan sesuai, petugas kemudian melanjutkan dengan melaporkan dan mencatat hasil tangkapan dalam sistem. Untuk selanjutnya adalah diagram aktor petugas pelabuhan. Dimulai dengan login ke VMS. Setelah login berhasil, petugas pelabuhan akan melakukan penyimpanan data koordinat kapal
penangkapan ikan yang sedang beroperasi, yang dikirimkan secara real time melalui sistem. Petugas pelabuhan juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data ke pelabuhan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh secara terkait aktivitas penangkapan ikan dapat diverifikasi dan dicatat dengan tepat. Setelah menerima data, akan melakukan verifikasi. Petugas pelabuhan akan mengambil keputusan mengenai hasil tangkapan yang sesuai dan melaporkan hasil tangkapan. Berdasarkan hasil verifikasi keputusan yang telah diambil, petugas pelabuhan dapat menentukan daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk kegiatan perikanan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas B02. Terima kasih.